Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini kami tampilkan situasi terkini dari pantauan udara Gunung Marapi dan juga sejumlah wilayah terdampak yang saat ini tengah dipantau melalui helikopter bersama dengan BMKG dan juga PUPR serta Badan Geologi yang ada di wilayah Sumatera Barat. Tadi sebelum memantau lewat udara, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sempat menyampaikan statementnya bahwa nantinya pantauan ini dilakukan untuk menyusuri sungai-sungai yang bermuara ke Gunung Marapi. Dan kemudian nanti akan dimulai dari titik awalnya di zona-zona pertemuan sungai yang tujuannya atau targetnya adalah untuk memantau sumbatan-sumbatan material vulkanik atau endapan banjir lahar, pemirsa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa endapan banjir lahar atau sumbatan-sumbatan material vulkanik ini jika nantinya terkena intensitas hujan mulai dari sedang hingga lebat, maka itu nantinya akan bisa menimbulkan dampak yang lebih berbahaya lagi. Oleh karenanya, sejak kemarin sebenarnya tim dari BMKG sudah memetakan sejumlah wilayah rawan bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang sudah dilakukan bersamaan juga dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dan kemudian juga Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR. Adapun wilayah rawan tersebut, pemirsa, sebagian besar ini dilintasi oleh aliran sungai yang bagian hulunya berada di puncak lereng Gunung Marapi, pemirsa. Dan adapun kami ulas lagi wilayah-wilayah yang rawan terdampak banjir susulan tersebut, diantaranya hasil pemetaan kemarin yaitu Desa Sawah Gombak di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Desa Pasialaweh di Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Desa Sungai Tarap di Kecamatan Sungai Tarap, Kecamatan Tanah Datar, selanjutnya ada di Desa Bukik Batubuah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Batipuh Ateh di Kabupaten Tanah Datar, Batipuh Baruah di Kabupaten Tanah Datar, serta objek wisata Bukik Bule di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Jadi pemirsa, di Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ini juga menjelaskan bahwa desa-desa tersebut yang tadi saya sudah sebutkan, ini berpotensi terdampak bencana banjir lahar susulan bila hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Terlebih desa-desa tersebut memang berada di daerah hilir atau beririsan langsung dengan sungai-sungai di puncak atau lereng Gunung Merapi. Adapun hasil analisa dari tim meteorologi BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan sangat deras itu masih ada, pemirsa, dan akan berlangsung setidaknya hingga sepekan ke depan atau tepatnya 22 Mei 2024, khususnya di wilayah Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang yang saat ini terpantau masih diselimuti awan penghujan pada sore hingga malam hari, pemirsa. Dan dari BMKG sendiri juga sudah melakukan upaya untuk memodifikasi cuaca yang dimana upaya ini sendiri dinilai paling efektif, pemirsa, untuk mengurangi potensi dari hujan yang bisa terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Pemirsa, dari puluhan orang pengungsi di Sekolah Dasar 08 Kubang Duo Nagari, Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, seorang lansia tengah menderita stroke ringan. 3 ruangan kelas dijadikan sebagai tempat para pengungsi korban banjir lahar dingin Nagari, Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di salah satu ruangannya ada 13 kepala keluarga yang terdiri dari 63 jiwa.
Umumnya yang menempati ruangan ini adalah lansia dan anak-anak serta balita. Salah seorang pengungsi, Emma, orang tuanya yakni Zamsidar, mengalami stroke ringan. Lansia berusia 70 tahun ini hanya bisa berbaring di tempat pengungsian. Dan untuk keperluan medis, Emma pun mencoba untuk meminta obat ke petugas kesehatan yang berada di posko, meski obat yang dicarinya tak didapatkan. Emma menyebut meski rumah mereka tidak hancur, namun kondisinya sudah memprihatinkan. Aku mengerti Pak. Ya rusak Bang, kalau maksudnya agak goyang-goyang. Soalnya rumah saya kan rumah papan. Tapi bengkel tempat usaha habis total sama alat-alat. Pemirsa, duka mendalam dirasakan Eva, salah satu korban selamat banjir bandang yang menerjang Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu malam lalu. Ibu muda ini berhasil selamat karena berlindung di batu besar di depan pintu rumahnya. Eva tidak bisa membendung air matanya saat menuju posko penanggulangan bencana lahar dingin Gunung Marapi di Sekolah Dasar 8 Kubang 2 Koto Panjang Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Suasana mencekam saat banjir lahar masih terus dirasakannya. Betapa tidak, saat peristiwa banjir bandang lahar dingin terjadi, dirinya tengah tinggal berdua dengan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Sementara suaminya sedang bekerja di daerah lain. Air mata Eva langsung tumpah saat menceritakan detik-detik dirinya beserta anaknya sempat terbawa arus lahar dingin dan tenggelam. Dirinya pun berusaha sekuat tenaga memegang sang buah hati dengan kuat agar tidak terpisah. Oh, nggak di rumah waktu kejadian? Di rumah, aku bisa keluar lantaran batu gede itu nerobos rumah aku. Jadi aku bisa keluar. Terus aku sama anak tenggelam. Anak yang umur 3 tahun? Ya 5 tahun alhamdulillah aku pegang sampai tenggelam sampai pegang anak. Kesedihan Eva semakin bertambah saat mengetahui bahwa para tetangganya telah meninggal semua. Berdasarkan data BNPB, hingga saat ini korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi mencapai 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi. Adapun rincian dengan korban meninggal dunia diantaranya Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, Kabupaten Padang Pariaman 8 orang. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Afrezer, Metro TV. Pemirsa, kami update kembali data korban longsor dan banjir bandang lahar dingin Sumatera Barat. Menurut data yang kami himpun dari BNPB, tepatnya hari Rabu kemarin 15 Mei 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk Kabupaten Agam ini ada 26 orang dan kemudian Kabupaten Tanah Datar korbannya mencapai 33 orang. Sementara Padang Pariaman ada 7 orang, Padang Panjang 2 orang, Kota Padang 2 orang, dan kemudian 32 orang masih dalam pencarian dan juga 43 lainnya masih mengalami luka-luka. Sementara pemirsa, untuk data dari warga yang mengungsi, yakni kami dapati masih 4.491 warga yang tercatat.
Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa saat ini tim dari BMKG bersama dengan PUPR dan juga Badan Geologi setempat saat ini telah menyusuri sungai-sungai atau titik awalnya di zona-zona pertemuan sungai yang tujuannya atau targetnya adalah untuk memantau sumbatan-sumbatan material vulkanik atau endapan banjir lahar yang masih terjadi di sejumlah aliran. Adapun nantinya tujuan dari kegiatan pemantauan ini adalah untuk mencegah resiko bahaya banjir lahar susulan, pemirsa. Dan seperti yang diketahui bahwasanya tim dari meteorologi BMKG sendiri ini sudah melakukan pemetaan untuk sejumlah wilayah, pemirsa, yang kemudian ini dikatakan bisa berpotensi untuk terkena banjir lahar susulan begitu. Adapun wilayah-wilayah tersebut kami ulangi lagi adalah di Desa Sawah Gombak di Kabupaten Tanah Datar, kemudian Desa Pasialaweh di Kabupaten Agam, Desa Sungai Tarap di Kecamatan Tanah Datar, selanjutnya ada di Desa Bukik Batubuah di Kabupaten Agam, kemudian Batipuh Ateh di Kabupaten Tanah Datar, sementara Batipuh Baruah di Kabupaten Tanah Datar, dan juga objek wisata Bukit Bule di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Sementara ini, pemirsa, hasil analisa dari tim meteorologi BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan deras itu masih akan berlangsung hingga 22 Mei 2024. Pemirsa, kepergiannya ke Padang pada Sabtu sore telah menyelamatkan Rasdi Rashid dari terjangan banjir lahar dingin Gunung Merapi. Namun dirinya kini tak bisa lagi memeluk 3 cucunya karena banjir lahar telah merenggut nyawa mereka. Sementara ibu dari cucunya kini masih belum ditemukan. Rasdi Rashid tidak pernah menyangka ia harus kehilangan 4 anggota keluarganya sekaligus sepulangnya dari Padang. 3 cucu dan keponakannya Halimah Tuzakdiah turut menjadi korban saat banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang Kabupaten Agam Sabtu malam. Bahkan saat ini perempuan 30 tahun itu belum juga ditemukan. Sementara 3 cucunya, Zanum 1,5 tahun, Anjeli 15 tahun, dan Rara 5 tahun ditemukan meninggal dunia. Saat ini Rashid bersama anak dan cucunya yang lain hanya bisa pasrah dan berdoa agar Halimah bisa ditemukan. Kejadian itu ada berapa orang yang tinggal di dalam rumah? 10 orang. Dari 10 itu? Keluarga. 2 rumah 4. Oh, gitu. Ini kan 2 rumah nih keluarga. Yang 4 itu? Ibu 1, cucu saya 3. Itu yang kena. Ibu itu istri dari bapak? Ibu keponakan. Oh, gitu. Keponakan bapak? Ya. Serta cucu dari sama bapak? Anaknya. Oh, gitu. Jadi ibu dan anak gitu. Di sisi lain, Rashid juga tengah berupaya menyelamatkan rumahnya yang sudah porak-poranda. Halaman rumah dipenuhi material lumpur dan batu, sementara dinding bagian samping sudah hancur. Relokasi belum terpikir olehnya untuk saat ini. Namun demi menyembuhkan trauma keluarga, ia berencana untuk mencari tempat tinggal yang lain. Jangka pendek ini belum terpikirkan lagi. Tapi untuk ke depan mungkin kami akan cari lokasi lain. Mengingat kondisi kejiwaan anak-anak kan. Akan trauma panjang nanti. Karena mereka masih baru mau tumbuh. Banjir lahar dingin Gunung Merapi meluluh lantakan ratusan rumah dan bangunan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu malam lalu. Mobil-mobil tersapu banjir lahar, kini bongkahan batu besar terlihat di jalan-jalan. Sementara tim SAR gabungan berupaya mencari warga yang masih hilang.
Setidaknya ada 2 warga Kabupaten Agam yang masih dalam pencarian. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, berikutnya Breaking News Metro TV masih akan kami hadirkan dan dilanjutkan bersama rekan saya Valencia Melvinci. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.